Ibu Dr. Lianiwati Bati Halim, MSSPOK M-Biomed, ABAARM, Diplomasi Desko, dan juga beliau sebagai Ketua Umum Asosiasi SPA Indonesia. Kepada Ibu Dr. Liani kami undang. Mungkin sambil menunggu Ibu Dr. Liani untuk naik ke atas panggung, mungkin saya bacakan dahulu CV dari Ibu Dr. Liani. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi SPA Indonesia atau Asosiasi Pengusaha Wellness and Spa. Kemudian beliau juga adalah Ketua Sidesco untuk Indonesian Section. Beliau adalah pembina dari LSP SPA Nasional. Beliau juga sebagai pembina dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi SPA yang bernaung di bawah Kemendikbud. Beliau adalah komisaris dari Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata PT Global Wahana Tirta. Beliau adalah Master Asesor SPA dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atau Master Penguji. Kemudian beliau adalah tim pakar dari Tiara Kusuma. Dan yang luar biasa beliau adalah anggota dari tim Janas Kesehatan Tradisional. Dan pastinya secara profesional beliau sebagai konsultan dari Cosmet Wellness Anti-Aging Klinik Jakarta dan pimpinan Lembaga Pendidikan Vokasi Kudus. Kepada Dr. Liani kami persilahkan. Wellness ini mulainya itu dulu sudah lama, spa itu sejak zaman Hippocrates, itu sudah ada. Mulai mandi-mandi di badan-badan, ya kan? Udah lama sekali. Terus berkembang karena spa ini ternyata tidak dibutuhkan oleh kalangan atas saja, tapi sebetulnya spa ini ada dan diperlukan bagi semua orang, semua makhluk, saya rasa, bahkan sampai tumbuhan, ya kan? Tumbuhan kalau kita sirami, kita ajak omong itu pasti lebih segar daripada kalau kita diamkan. Nah, begitu juga di wellness. Sekarang saya ini harus baca, jadi saya berdiri ya, karena saya dosen. Jadi saya kalau duduk gini tuh saya rasanya kok nggak bisa ngomong. Saya akan berdiri supaya saya. Wellness itu bukan suatu saya duduk di sini, udah berhenti, enggak. Wellness adalah proses untuk mencapai kehidupan sehat yang baik, kesehatan, well-being, nyaman. Jadi di Indonesia wellness itu didefinisikan kebugaran. Siapa yang setuju kalau wellness itu kebugaran? Semua kan bertanya toh, masa hanya kebugaran toh, gitu kan? Wellness lebih dalam, lebih deep. Jadi kalau wellness, sebetulnya ini kan bahasa Indonesia, saya harus menerjemahkan di dalam kebugaran. Saya bingung, kebugaran adalah proses untuk mencapai kehidupan yang baik, bingung saya. Jadi saya tulis tetap wellness. Jadi di presentasi saya tuh mix antara Indonesia dan Inggris. Saya nggak bisa menerjemahkan satu persatu. Dengan menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Tubuh ini kelihatan loh. Pikiran ini enggak kelihatan. Tapi kita tahu, memikir. Jiwa itu lebih lagi enggak kelihatan. Di sono, di mana, di dalam. Tapi kita itu punya fisik. Kita harus karena proses, ya. Begitu kita berkata saya mau wellness untuk jadi well-being, nah itu fisik kita nomor satu. Kita tuh harus pelihara tubuh kita dengan olahraga, aktif, nggak boleh duduk nonton TV, ngantuk-ngantuk, diem. Aduh, saya sudah lebih 70 loh. Kalau saya begitu mungkin saya jadi lebih tenang, mungkin ya nggak gentayangan kayak gini ya. Terus Pak Didi tahu bagaimana gentayangan saya sama Pak Didi. Memelihara tubuh yang sehat itu mulai dari mana? Kita itu punya tubuh, itu punya akses, satu aja aksesnya, garis. First brain, second brain itu gut, third brain itu heart. Kalau tahu itu, kita dalemin, kita renung, itu jadi satu semua. Kalau saya mau fisiknya bagus, brain saya mesti benar. Mind saya mesti positif,
Tadi sudah Pak Jayeng. Terus apa? Gut kita juga kita harus pelihara. Jadi kita makan nggak boleh sembarangan, natural, ya kan? Jangan sembarangan, junk food, nggak bisa. Nah itu nanti bisa lebih dalam lagi. Jadi kita harus jaga semuanya, 3 itu. Ingat ya, poinnya kan 3 itu doang. Jadi apa tadi? 3 kan? Pembelajaran sekali. Saya sudah terbiasa dosen, jadi seperti ini. Terus mental. Mental itu melibatkan dunia melalui pembelajaran, pemecahan masalah, kreativitas, solusi, dan sebagainya. Itu mental. Mental itu enggak cuma itu, tapi kita punya karakter basic. Setiap manusia itu mempunyai basic karakter. Dengan karakter yang ada, itu kita bisa propose future disease. Nah, sekarang AI sudah punya alatnya. Dengan trauma-trauma yang terjadi di kehidupan kita, kita bisa tahu apa future disease yang terjadi pada kita. Nah, mental emosional itu beda tipis ya. Menyadari, menerima dan mengekspresikan perasaan kita serta memahami perasaan orang lain. Empati tadi yang disebut Pak Jayeng. Ya. Nah, empati itu sangat penting karena berhubungan dengan energi. Begitu kita bunyi energi, kita di dunia ini ada energi alam semesta. Itu kuantum energi. Nah, dengan adanya energi itu frekuensi bioenergi manusia itu terdetek. Jadi kalau saya itu benci sekali sama si A pasti akan merasa. Pasti itu, apalagi bagi orang yang peka. Dan kita bisa detek itu dengan jelas. Itu about frekuensi. Frekuensi emosional itu akan membuat attitude kita terpengaruh. Nah, itu lebih dalam lagi nanti pembelajaran lagi. Ini kan cuma emosional, spiritual kita. Who am I? Itu tadi disebut Pak Jayeng. Pak Jayeng ini dalam loh tadi ngomongnya. Terus saya itu mau apa sih? Saya diciptakan di dunia ini untuk apa sih? Ya, jadi spiritual kita tuh harus memberi makna dan tujuan yang lebih tinggi dalam keberadaan manusia kita dalam kehidupan ini. Orang sekitar aja deh, orang sekitar, suami, istri, anak, nah itu orang sekitar. Lebih luas lagi teman-teman, lebih luas lagi ke alih benua, alih segala. Nah itu semua bisa terhubung dengan spiritual. Kenapa? Lagi-lagi energi. Siapa di sini yang belajar prana reiki? Itu energi. Begitu? Nah, lingkungan tuh membina hubungan positif antara kesehatan planet, tindakan, pilihan dan kesejahteraan manusia. Ini sustainable, ya. Terus sosial, terhubung dengan orang lain, komunitas kita dengan cara yang bermakna. Nah seperti ini, saya berterima kasih sekali dengan Pak Didi yang jumpalitan sama saya, Bu Susi sama-sama jumpalitannya, Ibu Erwina, Bu Naning, Bu Santi dan semuanya yang ada di sini adalah teman-teman yang bergandengan tangan semua. Pak Jayeng, waktu MK. Ya, bagaimana kita harus menerobos segala hukum-hukum yang saya nggak ngerti. Nah, terus keuangan. Kita itu mau beli apa ya? Mikir nggak? Kalau orang kecil mungkin mikir, kalau orang gede mungkin enggak ya. Nah, keuangan itu termasuk informasi dan tanggung jawab, keputusan finansial dan pengertian akibat dan perilaku ini termasuk financial wellness. Jadi occupational wellness di corporate dimensi ini termasuk kepuasan dari kebutuhan seseorang. Saya nih kerja di sini enak nggak sih? Kok temanku kok gitu ya? Gitu nggak. Jadi keseimbangan kebutuhan pekerjaan lain aspek kehidupan itu termasuk dalam pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan profesionalisme. Sudah ada jurnal bahwa kalau kita membuat occupational wellness di teamwork
wellness, di corporate wellness, itu produktivitas kerja meningkat. Itu sudah ada penelitiannya. Nah, yang terus itu tadi 8 wellness. Sudut pandangnya di mana? Nah, ini saya berikan. Kalau medis, sekarang itu ada medical wellness. Medical wellness itu fisik, emotional, financial, mental, biasanya mental, fisik, dan sosial. Itu definisi medis. Nah, itu ada kan? Nah, kalau saya misalnya dari corporate wellness, apa? Pasti ada intelektual, pasti ada financial, pasti ada occupational, pasti ada social, dan environmental. Betul enggak? Emotion dan physical, rasaku emosional bisa, tapi physical enggak terlalu diperhatikan. Jadi sudut pandang dari setiap wellness itu variatif banget. Oke? Ya. Itu basicnya ya. Nah, ini wellness paradigm. Paradigma ini tuh mencuat setelah pandemi. Kenapa? Karena virus itu tidak akan bisa hilang dengan obat virus. Sekali kita masuk virus itu akan terkait dengan DNA kita. Jadi kalau saya flu, hamil, anak pertama, saya belum pernah kena flu, anak pertama saya pasti lebih bagus daripada anak kedua yang saya 2 kali flu. Kalau di saat masa hamil saya kena cacar, saya punya pasien itu, bayinya itu 3 minggu udah kelainan jantung macam-macam. Bolongannya jantung tuh banyak sekali. Kasihan banget. Nah, hal-hal tersebut itu disadari dari neutral point. Itu kan ada neutral point ya. Treatment paradigm, dulu saya sakit, saya ke dokter, berobat, dikasih obat, sembuh. Nggak sembuh ya terus meninggal. Terus dikasih obat berulang-ulang ya terus lama-lama ke sono. Sejak adanya pandemi, kenapa illness wellness ini akan mencuat? Kenapa? Karena kita harus sadar. Ini virus. Saya ini harus gimana ya? Harus sadar, awareness. Terus kita harus mengeduket diri kita sendiri, bukan mengeduket orang lain loh. Mengeduket diri kita sendiri karena banyak orang yang tidak teredukasi, ngomong aja susah. Kalau kita tidak di dalam lingkungan yang sama, kita mau ngomong, kita bisa dianggap orang gila, kita bisa dianggap nggak nyambung, ya kan? Sama, kita harus belajar, mengajari diri sendiri. Jadi jangan sampai tidak mau bicara kepada pimpinan. Harus berani. Terus kita harus tumbuh dari yang misalnya terapi level 2, 3, cuman bisa mijet dan mandi rendam gitu. Terus kemudian ke-4, 5 yang mengerti bagaimana pemakaian alat-alat ya. Terus 5, 6 bagaimana jadi trainer, bagaimana kita ke arah medical, bagaimana kita ke arah medical wellness yang seharusnya Pak Didi lagi bikin standar itu. Nah, kemudian kita akan mencapai high level wellness, di mana kita harus usia 80 tahun tanpa obat. Bisa enggak? Kita harus punya goal 80 tahun saya enggak boleh makan obat loh. Saya harus bisa hidup tanpa obat, mengurangin berapa itu kos uang yang ada. Makan aja, pecel, sayur asem, karedok, ya kan? Gampang itu. Oke? Ya, ini wellness paradigm terus. Nah, ini opportunity-nya tuh banyak sekali. Ya kan? Misalkan di traditional spa dan retreat investment. Ada kan, tahu kan, banyak kan? Di mana-mana di Bali banyak. Di hotel-hotel juga ada. Terus yang kedua, teknologi driven wellness solution. Teknologinya macam-macam sekarang ini. Di dunia spa, yang dulunya sauna dianggap hiburan, ya betul Pak Jayeng, Pak Didi. Terus dimasukin kita spa hiburan. Tahu nggak? Sauna infrared itu ditok metal.
Ditok logam di dalam tubuh kita tuh kalau ada banyak logam, karena saya masak pakai aluminium panci, pakai teflon atau pakai apapun, masuk logam ini, ya kan? Makanya kita harus pakai stainless steel dengan grade tertentu. Nah, terus kita pakai spanya apa? Tadi saya lihat dari natural spa, tropical spa tadi, bagus tuh ngawang, ngerti ya? Itu bagus banget untuk butter, karena dia akan nyerap. Apalagi yang tadi satu lagi apa ya? Itu saya bilang itu ditok itu, secara tidak langsung akan ditok. Benar-benar scrubnya tadi, scrubnya itu dia akan mengangkat selain kulit mati, dia akan mengangkat benar-benar secara vibrasi itu untuk ngeluarin, untuk detoksifikasi. Nah, nanti kalau spanya itu levelnya tinggi, Anda bisa hal itu. Karena kita semua ini ngajarinya dengan passion ya, Susi ini ngajarinya luar biasa. Nah, nutrient supplement tadi saya bilang gut. Kita kalau mau nutritional supplement and functional food, saya misalnya makan gini ya, saya makan rujak, ada ketimun warna hijau, oh ini ketimun warnanya hijau. Begitu kita mengafirmasi ini hijau, otak kita sudah nyantol, signalnya sudah bilang dek, hijau keluar, hijau itu fresh, refresh. Itu tuh signaling dalam molekul kita itu sudah hebat. Saya bisa nerangin itu, tapi secara medis, karena di sini nanti bingung. Nah, kalau kita mau, aduh kok hektik banget ya, aduh saya nih enggak bisa apa-apa. Makanlah pumpkin soup, kuning, paprika kuning, warna kuning. Warna kuning itu membuat relaksasi. Mata kita melihat kuning, mata kita melihat hijau. Itu functional, secara functional, itu secara signaling molekul akan bekerja seperti itu. Jadi Tuhan itu sudah memberikan makanan bermacam-macam, itu ada bunga macam-macam toh. Nah, begitu kuning kita sudah rileks, putih kita harus suci gitu. Seperti itu. Makanan itu begitu, ada arti masing-masing. Jadi jangan makan asal tutup merem terus semua digoreng, dikasih semua digoreng kayak tempura kan, digoreng semua tapi nggak kelihatan hijaunya. Nah, kita harus memilih makanan yang bagaimana untuk kita bisa sehat, sebab itu perilaku kita loh. Terus corporate wellness program, ya ini dalam sekali ini dalam sekali karena kebetulan saya spesialis jadi okupasi di kedokteran kerja, jadi saya belajar corporate wellness program ini sampai ngelotok. Terus innovative health service, health service-nya sudah jadi medical, betul nggak Pak Didi? Nah, medis sekarang larinya ke wellness juga, disebut medical wellness, tapi medical wellness bagi orang-orang medis asing buat wellnessnya Pak Jaya, ngerti ya? Medis semuanya clinical trial, semuanya gini. Wellness itu enggak begitu. Wellness enggak begitu. Karena wellness itu body, mind, and spirit. Ngerti poinnya ya? Nah, beda. Jadi kita bisa membuat innovative health service. Banyak ini kalau di satu-satu. Bagi yang para di healthcare, silahkan. Bagi yang corporate silahkan bikin, nutritional dietitian gizi silahkan, sustainable dan eco-friendly wellness bisa, di hutan, forestry wellness, ya kan? Semuanya itu peluangnya banyak banget. Terus mental health focus. Kalau saya tahu saya ini siapa ya, trauma saya ini gimana ya, terus saya kira-kira punya penyakit ini, terus nanti umur 70 saya gimana, umur 80 saya gimana, itu sekarang sudah ada AI, sudah tahu trauma kita tuh umur berapa aja. Saya kaget karena waktu itu saya diberitahu oleh si alat itu, trauma saya umur sekian, penyakit saya begini, kaget enggak? Nah, itu semua alat ya.
Terus mental itu sekarang penting sekali. Masa kini penting sekali karena generasi Z itu strawberry generation. Itu fragil banget. Disentil sedikit marah. Kecapean dikit nangis. Sakit hati lagi nangis. Betul enggak? Nah, be careful dengan karyawan di sini sekarang. Karena saya temuin karyawan saya tuh bingung saya. Baru saya ngomong, kok kayak gitu sih kamu? Terus dia, oh ya sorry ya, saya terlalu keras. Ngerti enggak? Ternyata beda sama dulu, saya sampai digebuk-gebuk ya masih menter aja. Maksud saya, pernah ngalamin begitu enggak para pengusaha di sini? Benar kan? Jadi mentalnya tuh sekarang sudah kita harus be careful dengan mental health focus. Dan ini alatnya sudah lengkap. Terus community based wellness hub. Sekarang itu wellness hubnya banyak, apalagi di Bali. Ada health hub. Tiap bulan itu, tiap tanggal 2, minggu pertama. Itu ada itu. Disiarkan ke seluruh dunia bagaimana Bali, siapa orang Bali yang ini. Nanti mungkin Pak Jayang bisa saya introduce ke sana. Sama Tracy, kenal Tracy. Nah itu untuk community based wellness hub. Banyak. Jadi sudah banyak sekali opportunity yang bisa dibuka. Ya. Oke. Ya, terus. Nah, ini Asia Pacific Health and Wellness Market. Nanti April itu ada APSWC di Sari Pasifik. Itu Asia Pacific Wellness Coalition yang akan diselenggarakan di Jakarta di Asia Pasifik. Ingat-ingat ya, tanggal 25 April 2025. Nah, kita sudah jadi ASPI itu sudah jadi kolaborasi dengan mereka, dan itu lihat angkanya naik semua. Ya, terus. Nah, pariwisata juga begitu. Sekarang ada wellness tourism. Medical wellness tourism. Jadi kunjungan pariwisata tuh ya banyak. Ini sebetulnya saya ambil dari web. Jadi ada semua. Jadi banyak sekali. Kalau tur bisa, ya kan? Kalau kerjanya di mana? Wellness ini tuh membuka lapangan kerja dan lapangan kesempatan yang luar biasa banyaknya. Ya. Terus? Nah, Indonesia di industri wellness ini terus berkembang pesat, menawarkan peluang bagi mereka yang ingin memimpin gaya hidup yang lebih sehat dan seimbang. Namun ini tuh tantangannya banyak. Apa sih tantangannya itu? Gitu. Tapi kita bisa memanfaatkan ini, ya. Nah, ini tadi macam-macam ya, bisa holistik, bisa ke preventif, bisa ke produk layanan, ya tadi sudah disebut, ya. Tren terkini dan ukuran pasar. Tren terkini itu apa sih sebetulnya, dan ukurannya tuh di mana sih? Karena gini, tren macam-macam tren itu bisa tumbuh pesat. Industri kesejahteraannya itu banyak ya, sudah 15-20% per tahun cepatnya. Potensinya juga begitu, pasar potensial mencapai 3.300 triliun 2025, ini sesuai grafik ya. Dan konsumen yang sadar kesehatan itu juga makin banyak. Anak-anak muda sekarang sudah mulai lari-lari pagi walaupun sambil mejeng-mejeng di Jalan Tamrin, ya kan? Tapi kan mereka sudah mulai sadar bahwa jalan pagi, jalan-jalan, naik sepeda, digalakkan semua kan. Hidup sehat itu banyak. Terus ya. Nah, ini kategori yang sektor utama wellness industri yang menurut statistik itu lumayan besar. Apa itu? Kesehatan dan kebugaran. Itu ada gym. Gym tuh di Bali itu marak banget. Terus yoga, nutrisi, suplemen dan layanan kesehatan itu mulai menggeliat ya. Seperti yoga itu ada tiap bulan juga ada, seluruh dunia ditayangkan lewat Zoom.
kecantikan dan perawatan diri. Cantik kan, termasuk produk perawatan kulit, spa, dan layanan kecantikan lainnya, dan teknologi di bidang ini tuh maju pesat. Nah ini siapa sih yang nggak mau cantik coba? Orang tua pun kepingin cantik. Saya pun nih berdiri di sini, saya pengen cantik toh. Mosok saya di sini awut-awutan. Terus kesehatan mental itu mencakup terapi, meditasi, konseling, dan perawatan kesehatan jiwa. Ini 3 kategori yang sekarang lagi in sesuai statistik. Ya, lagi ya. Nah, teknologi apa sih dari wellness ini yang terbaru? Kita kan punya perangkat banyak, ya wearablesnya tuh banyak banget. Dari tidur, bangun tidur. Tadi saya baru dengar ada negara yang mandinya seminggu sekali sampai bau badannya. Saya bingung itu. Saya mandi. Di sini beda ya ternyata. Di daerah dingin tuh beda. Nah, perangkat yang memantau aktivitas tidur, jantung, detak jantung, indikator kesehatan lainnya tuh sudah banyak. Saya tuh punya pasien, 1 tangan ini 2 jam tangan. Sebelah sini juga 2 jam tangan, orangnya jadi kayak orang bego. Saya dikasih status segini besarnya, dok, ini status saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa sembuh, saya nggak bisa konsentrasi. Waduh, itu status setelah saya buka dari Amerika, Singapura, Malaysia, Eropa, tesnya tes genetik, sampai segala macam tes. Saya bingung karena apa? Saya bukan spesialis yang di daerah situ. Terus kenapa Pak datang ke saya? Saya dikasih tahu katanya dokter ini bisa meramal. Loh, saya ini ramal apa coba? Tidak bisa saya ngeramal. Setelah saya baca teliti, terus saya lihat tingkah lakunya tidak bisa tenang sama sekali. Terus nadinya saya raba karena saya belajar akupunktur. Rapinya ada. Ya ampun, energinya bolak-balik nggak karu-karuan. Pak, stop, itu buang. Semua arloji buang, saya tes. Kemudian saya tes sesudah saya kerjakan massage. Marah, katanya kalau saya buang ini, saya nggak bisa berpikir. Saya bisa ngeheng dok, saya nggak bisa berpikir sama sekali. Justru itu, makanya saya tes ya, di klinik saya ada tes. Tes before, saya lepas semua, terus saya tes pakai semua alatnya, yang arlojinya beda. Lebih baik lepas, karena begitu dia pakai arlojinya, berantakan itu. Gelombang energinya saling berbenturan dengan alat. Karena yang satu detuk jantung, yang satu untuk memperkuat jantung, yang satu untuk brain, benar-benar kacau. Semua frekuensi tubuhnya itu kacau. Kemudian cuman saya beri apa? Saya nggak kasih obat apa-apa, saya cuman Pak, saya akan lepas semua obat itu, Bapak obatnya itu sudah luar biasa. Saya nggak kasih obat, saya cuman pijet aja Pak, boleh enggak? Bingung dia, masuk dokter, saya nggak dikasih obat, enggak, coba free, saya kasih pijet 1,5 jam. Setelah dipijet, before afternya itu dari tadi jauh berbeda. Nah, jadi semua ini yang terapis jangan merasa kecil hati kalau hanya pijet loh. Enggak apa-apa. Pijat itu luar biasa karena touch itu membuktikan kalau anak bayi yang kita touch, kita rangkul setiap hari, itu menurut penelitian dia tidak akan jadi drug abuse. Tapi kalau ibunya menyerahkan ke babysitter, nggak pernah ke touch sama ibunya, nggak pernah ada love, itu kemungkinan ya. Touch kita ini hebat. Karena apa? Ini energi. Di mana kita terapis, saya harus cari uang. Oh, Bapak itu kaya raya, saya harus cari uang. Terjadilah hubungan yang kurang baik. Karena itu energi yang akan kontak. Kalau kita lemah, kita kena. Makanya kalau terapis, kita harus bisa membersihkan diri kita sendiri ya, supaya frekuensinya naik. Karena frekuensi
emosional itu akan mempengaruhi attitude kita. Nah, teknologi ya toh, terus aplikasi mobil coba. Sekarang siapa yang punya fitness apa-apa di mobil kan bisa tuh 10.000 langkah. Nah, itu semua sudah komplit. AI apalagi? AI itu sekarang itu bisa dengan suara, voice, yang besok ada di sini juga. Dengan voice 3 menit kita ngomong, kita terdeteksi semua apa yang ada di tubuh kita. Nah itu pasti semua ya nanti berkembang ya. AI kan ada, oh nanti ini kurang ini dikembangkan. Terus virtual reality, sekarang ini gimana? Sekarang ada toh, kita lihat Zoom, diajak tur lewat Zoom. Pernah? Nah, seakan-akan kan seperti gitu. Terus itu gambaran dari orang itu. Saya pernah seperti itu di Malaysia, di universitas. Karena saya belajar untuk voice for health, bagaimana menginterpretasikan voice orang. Ini orang ini karakternya gimana dengan voice yang seperti itu bisa dideteksi. Besok datang di seminar yang sama di tempat ini, orangnya Malaysia itu akan datang dan kalau Anda mau mencoba juga bisa, mau bayar juga oke, mau keep antara itu juga bisa. Jadi maksud saya supaya ngikutin perkembangan zaman ya. Terus sesudah ini ya. Nah, ini peluang semua kan yang tadi growing middle class and disposable income. Terus kita itu mau bikin spa yang seperti apa sih? Dari low class bisa, dari middle class bisa, dari high end class juga bisa. Terus kita tuh disposable income tuh maksudnya ya kita dapat income sebentar lagi kita buang gitu ya. Terus culture heritage, sekarang ini banyak sekali. Indonesia nih ethno wellness. Pernah dengarkan ethno wellness? Nah, ethno wellness itu apa? Ada ucup di Aceh, ada timbung di Kalimantan, Balinese massage, Javanese massage, banyak Sundanese massage, ini ahlinya. Ya, kita itu Indonesia tuh kaya. Etnonya itu luar biasa dan itu yang buat saya bidding di Amerika di Chicago menang. Karena apa? Etno Indonesia itu luar biasa bagusnya. Culture-nya luar biasa. Saya mengagumin Bali. Kenapa Trihita Karana? Karena kita hidup di alam, frekuensi alam akan mempengaruhi kita. Dan saya coba rasain kalau duduk di Bali sama duduk di Jakarta beda. 5 menit lagi ya dok. Oh sorry, ya. Nah digital ya, digital dan sebagainya. Nah ini tantangan dan hambatan di wellness industri itu regulasi. Indonesia itu diregulasi. Nah ini di sini ada wartawan enggak? Ada wartawan enggak? Soalnya bisa sampai nanti dan saya di sono. Nah, regulasi dan sertifikasi. Di sini itu sertifikasi itu masih dianggap gimana gitu ya Pak Didi ya, tidak dianggap apalagi usaha-usaha. Sertifikasi usaha bayar 5 juta gitu, mau 10 juta. Mau? Kok mahal ya gitu. Padahal sertifikasi itu nilainya mahal. Jadi kalau standar sertifikasi internasional standar itu harus bayar 100 juta loh di sekolah. Benar ini, karena ada sekolahan. Nah, price sensitivity dan local consumer itu silakan. Anda mau price-nya berapa, monggo. Sebab saya pernah, sebelah saya spanya itu 100.000. Di saya 1,5 juta. Dan itu jalan, dan itu tetap ada klien. Don't worry, price ini terserah. You mau apa yang kamu jual, itulah yang kamu hargai.
Karena kalau saya menjual, kamu tak lulur pakai ini ya, ini sinyal lulur tuh ini. Ini gunanya untuk ini, karena kamu tuh begini. Nah, ini kamu makannya ini, saya kasih infusion water. Infusion water ini saya berikan Anda seperti ini, yang satu tak kasih wedang jahe. Kan itu kan, siapa nih di spa? Terserah kan? Kepandaianmu, pembelajaranmu tuh keluarkanlah. Tadi saya bilang sama reception dari Cimory tadi, Anda ujung tombak, jadi Anda harus bisa menguasai. Nah, kita harus punya sustainability concern. Jadi saya ini buang sampahnya kemana ya? Pakai plastik enggak ya? Sebab di Bali itu setiap bulan Mei, Pak, ada satu meditasi itu global, seluruh dunia datang ke situ, saya sering datang itu. Di situ mulai dari masuk sampai keluar nggak ada plastik. Makannya pakai kertas sama pakai bambu sama pakai daun. Kertasnya pun bukan kertas biasa. Jadi semuanya itu benar-benar sustainable. Terus bagaimana kita diajarin untuk sapa menyapa dengan orang lain, bagaimana kita empati menghargai orang lain, walaupun saya pikir tuh dia setengah gila, tapi saya harus menghargai. Itu enggak gampang loh. Bener enggak? Siapa yang pernah ngalamin gitu? Biasanya trainer, tuh lihat tuh ketawa-ketawa Santi. Dia tahu tuh, sering nemuin seperti itu. Terus infrastructure challenges di remote areas. Infrastruktur di Indonesia ini masih berantakan, tapi enggak apa-apa. Di Kuala Lumpur tuh ada namanya Wellness City. Akan dibangun Wellness City. Benar-benar Wellness City, satu kota itu kota wellness. Terus consumer trust. Kalau saya dipercaya oleh consumer, mbok dari manapun itu kayak Pak Jayeng itu tadi bilang 90%, 80% orang bule karena trust. Terus high competition, memang betul. Kompetisi ini luar biasa besar dan beratnya. Tapi enggak apa-apa, tantangan itu tetap ada. Edukasi consumer yang tadi saya kasih tahu. Kalau Anda bisa mengedukasi consumer, itu enggak akan lari consumer itu. Sebab saya sudah punya klinik 27 tahun. Dan 27 tahun itu orang yang pertama kali datang tetap setia sampai sekarang, sampai anak cucunya. Dan di klinik saya sekarang lucu, ada me time kit for wellness kit. Gara-gara cucu-cucu itu mainan di tempat saya, tak bilang yuk kita wellness kit yuk. Nah seneng, sauna, pijet, jadi mereka setiap Sabtu minta ke mamanya, saya mau sauna pijet di Kosmed. Karena apa? Itu ide loh ya. Maksud saya ide banyak. Kita harus smart. Terus adapting to digital trend. Nah ini yang biasanya bingungin orang. Karena kalau kita adaptasi, kita tuh bodoh. Kita untuk digital trend ini harus smart. Jangan ngikut-ngikut orang, sebab saya pernah ngikut aplikasi, terus aplikasinya aneh-aneh, saya jadi setengah aneh juga. Betul enggak? Jadi enggak boleh, ini kita harus tahu loh, belajar loh, karena ini banyak jebakannya. Saya kejebak banyak. Nah, kejebak banyak tuh di sini. Digital ini, jadi saya harus belajar. Nah itu kita harus setiap saat belajar. Kalau saya tetapkan waktu sekarang 1 jam belajar setiap malam, jam 11 sampai jam 12 itu saya belajar. Nah sedangkan ritme circadian kita, kalau kita mau sehat harus 8 jam tidur. Mulai 9 sampai 11 itu kelenjar limfe yang didetoksifikasi. 11 sampai jam 1 itu empedu lever, 1-3 lever benar-benar. Kalau kita suka begadang lever kita pasti hancur. 3 sampai 5 itu paru. Makanya pagi-pagi sering banyak orang batuk-batuk karena tubuh ingin mengeluarkan sesuatu dari paru.
5, 7 usus. Jadi kita pagi-pagi ke kamar mandi. Oke, kalau kita tahu circadian itu, kita bisa jaga kesehatan kita. Kalau saya harus belajar jam 11 malam, saya harus belajar sambil rengeng-rengeng, sambil ini. Tapi karena tua-tua ini, saya belajarnya pagi. Makanya yang deket saya itu selalu dapat SMS pagi. Mana Naning? Naning itu pasti dapat SMS jam 4 pagi. Jadi jam 4:45 itu pasti saya sudah jawab BA, saya sudah kasih instruksi kemana-mana. Nah, waktu Anda sendiri yang menetapkan. Karena saya nggak pernah bisa 8 jam tidur. Waktuku nggak cukup. Nah, apakah saya menggerutu? Ya enggak, happy. Karena saya merasa saya bisa hidup dengan nyaman, dengan enak. Walaupun saya tidur cuma 4 jam, 5 jam. Tapi saya sudah cukup. Quality of sleep itu penting. Jangan sampai makan obat tidur terus. Jadi sebelum tidur meditasi. Pasrah borongan sama yang atas. Kalau saya bahasa Jawa ya, pasrah borongan. Ya, itu resepnya. Udah, oke. Mungkin sudah selesai kan? Selesai. Nah, ini contoh keterbatasan SDM, kesenjangan teori dan praktek. Kalau teorinya gini, prakteknya salah. Karena orang biasanya kepinginnya tuh cuman lihat tok. Nggak mau, misalnya mijet ya, mijet, oh ya gitu saya sudah tahu. Tekanannya berapa berat, dalamnya sampai otot atau cuman di superficial, nggak bisa. Belajar kalau nggak praktek nggak bisa. Terus sekarang ada disrupsi teknologi dan sebagainya. Jadi masa depannya itu kita harus hidup sehat, manfaatkan teknologi, dan model bisnis berkelanjutan. Dan sustainability bisnis itu seperti apa, Anda harus ikutin ya. Ya, sudah rasa saya selesai ya di sini ya. Baik, terima kasih Dokter Liani. Baik, jadi artinya Dok, yang paling pertama saya tangkap adalah spa is wellness, but wellness is not only about spa. Ya. Jadi kita kalau sudah bicara bahwa hidup ini wellness itu adalah segala sesuatu yang sangat-sangat holistik, yang bisa kita lihat ada 8 pilar di dalam wellness, itu yang luar biasa banget. Istilahnya kalau kita bilang dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya aspeknya ada di dalam wellness, mulai dari mental, spiritual, fisik, tadi apa, sosial ya, sosial, bahkan sampai kerjaan dan finance. Karena kalau kita finance-nya dikejar-kejar pinjol, nggak akan wellness ya. Nah, jadi artinya wellness ini sesuatu yang luar biasa banget. Dan buat Bapak Ibu yang merupakan praktisi spa, baik sebagai terapis, manajer, owner, mungkin juga supplier, bahwa bisnis ini sangat-sangat sustain. Bisnis ini akan develop luar biasa karena tren dunia itu lari ke sana, tapi untuk menjadi sustain itu ada banyak hal yang memang harus kita lakukan. Jadi jangan tidur, intinya tadi jangan tidur 8 jam sehari ya. Jangan niru saya ya, jangan niru saya. Soalnya saya sudah kebacut. Kalau enggak kebacut tuh dari kedokteran. Jadi saya nggak bisa seperti orang lain. Jangan ikut-ikut saya. Oke, jadi artinya sebetulnya lebih kepada berikan hati seperti tadi kayak Pak Haji, berikan hati untuk kita memaintain bisnis spa, bisnis wellness, supaya dia akan bisa sustain. Artinya nanti setelah 50 tahun ke depan mungkin generasi kedua, ketiga, keempat kita, spa-spa Bapak Ibu itu masih tetap berdiri dan semakin besar ya. Baik, sekali lagi berikan aplaus yang luar biasa kepada Ibu Dr. Liani.